Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau bongkar buku yang menarik banget, judulnya Startup Myths and Models. Oh, karya Rhys Firk ya, yang pengalamannya udah 25 tahun itu. Betul. Nah, sumber kita kali ini, ya kutipan-kutipan langsung dari pengalaman beliau di buku itu. Misi kita apa? Ya mengupas tuntas mitos-mitos startup yang sering banget Anda dengar. Mitos yang kelihatannya bener, tapi sebenarnya bisa jadi buprang gitu ya. Persis. Apalagi kalau Anda lagi bangun startup atau mungkin baru memulai. Pernah bingung nggak sih? Ada yang bilang, cari dana sedikit aja cukup. Tapi di sisi lain, ada yang bilang, wah garang sebanyak mungkin. Nah iya kan, nasihatnya suka kontradiktif gitu. Itu dia masalahnya. Dan Firk melihat mitos-mitos ini tuh tumbuh subur banget. Disiram sama blog, cerita sukses, sama influencer startup juga ya. Betul. Dan bahayanya, kata Firk, ini bisa bikin groupthink. Groupthink, jadi semua orang ngulangin mantra yang sama gitu ya, tanpa mikir kritis lagi. Iya, tanpa lihat konteksnya lagi. Anda merasa gitu juga nggak kadang-kadang? Sering banget kejadian kayak gitu. Padahal yang sering dilupakan itu kan kompleksitas dunia startup itu sendiri ya. Mitos itu kan seringnya menyederhanakan sesuatu yang, wah, rumit banget sebetulnya. Jadi kayak resep instan gitu ya? Nah, bisa dibilang gitu. Padahal harusnya Anda paham lebih dalam, terutama soal gimana pasar itu terus berubah, berevolusi. Firk bilang, kalau cuma ikut aturan praktis tanpa lihat konteks, itu bisa fatal loh. Fatal ya? Oke. Tapi gini, setiap mitos itu emang biasanya ada sedikit benarnya, ada intinya. Oke. Jadi nggak salah total juga. Nggak salah total, kuncinya itu gimana kita bisa ngambil intisari itu, terus kita cocokkan sama situasi unik startup kita sendiri. Menarik. Nah ini nih yang bikin saya penasaran. Contohnya mitos #11, fokus. Fokus, fokus. Yang itu udah kayak mantra wajib ya. Iya kan? Kedengerannya logis banget. Tapi Ferik justru lihat banyak startup malah kehilangan peluang emas gara-gara terlalu kaku sama rencana awal. Justru karena terlalu fokus ya. Iya. Dan menariknya lagi, ada juga yang sukses justru karena, nggak terlalu kaku fokusnya. Lebih fleksibel gitu. Gimana tuh penjelasannya? Iya, nasihat soal fokus itu emang kedengerannya masuk akal banget sih. Siapa yang nggak setuju coba? Tapi Firk ngasih perspektif beda nih. Fokus, jelajahi, fokus. Fokus, jelajahi fokus? Maksudnya gimana tuh? Jadi intinya bukan sekedar fokus membabi buta, tapi lebih ke tahu apa yang perlu difokuskan, dan yang penting juga kapan saatnya kita sedikit melirik ke sekitar, mengeksplorasi. Oh, jadi ada fase eksplorasinya juga. Betul. Ini soal keseimbangan antara eksekusi yang terarah sama keterbukaan. Siapa tahu ada kemungkinan baru atau sinyal pasar yang nggak terduga kan? Contohnya ada nggak, biar lebih kebayang? Ada dong. Lihat aja Microsoft. Awalnya mereka fokus mati-matian di mana? Bahasa pemrograman basic kan? Ya, basic. Tapi ledakan besarnya datang dari mana? MS-DOS, sistem operasi. Itu kan hasil jalan-jalan, hasil eksplorasi di luar fokus utama mereka waktu itu kan? Wah, iya juga ya. Itu kan beda banget sama basic. Beda banget. Itu contoh nyata gimana eksplorasi bisa buka pintu yang lebih besar. Oke, jadi fleksibilitas dan eksplorasi itu kunci juga ya, nggak cuma fokus. Lalu gimana sama mitos lain? Misalnya, mitos #1. Ya besar emang ya, lihat cerita sukses unicorn terus mikir, wah saya juga harus gitu. Tapi Firk ngingetin nih, contoh kayak Yahoo atau Gunip, mereka mulainya dari mana? Dari mana tuh? Dari pasar yang relatif kecil, pasar yang bisa mereka kuasai dulu. Oh, jadi nggak langsung ke pasar yang super besar. Enggak, bahkan banyak yang meragukan pasar itu di awal, tapi pendirinya yakin pasar itu bakal tumbuh. Jadi fokusnya itu bukan di valuasi fantastis di ujung jalan, tapi lebih ke bangun sesuatu yang relevan di pasar yang tepat dan yang penting lagi pada waktu yang tepat. Menarik banget. Jadi timing sama pemilihan pasar awal itu bisa lebih krusial ya daripada cuma ngejar target valuasi sekian miliar dolar. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget ke gambaran besarnya. Apa yang Firk sebut sebagai model siklus hidup pasar startup. Startup Market Life Cycle Model. Siklus hidup pasar. Kayak gimana tuh modelnya? Jadi, valuasi, strategi, peluang, itu semua sangat tergantung sama fase pasarnya saat itu.
apakah pasarnya masih nascent, baru lahir banget, risikonya tinggi tapi potensi gangguannya juga besar? Oke, nascent. Terus? Atau udah masuk fase growing, mulai tumbuh, adopsi mulai cepat? Atau malah udah super hot? Super hot. Wah, kayak gimana tuh? Nah, ini fase di mana semua orang pengen masuk. Valuasi bisa menggila kadang karena FOMO, fear of missing out. Ah, iya. Takut ketinggalan kereta ya? Persis. Terakhir, ada fase maturing. Pasar udah mulai matang, pertumbuhan melambat, kompetisi makin ketat. Oke, jadi ada nascent, growing, super hot, sama maturing. Betul. Nah, kesalahan fatal itu sering terjadi karena kita salah baca fase pasar startup kita. Contohnya gimana tuh salah bacanya? Ya misalnya kita ngotot ngejar valuasi tinggi kayak di fase super hot, padahal pasar kita sebenarnya udah masuk maturing. Jelas bakal lebih susah dan resikonya jauh lebih besar kan? Ah, masuk akal banget. Jadi harus tahu kita lagi main di musim yang mana gitu ya. Kurang lebih gitu, harus paham konteks pasar saat ini. Oke. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, apa intinya buat Anda semua yang lagi dengerin, yang mungkin lagi bangun startup atau baru mau mulai? Ya, pesan utamanya sih jangan telan mentah-mentah semua aturan emas atau mitos startup itu. Jangan langsung percaya gitu aja ya. Iya, selalu tanya, ini relevan nggak sih buat saya, buat kondisi saya sekarang? Kritis itu kuncinya. Pahami dinamika pasar Anda, kenali lagi ada di fase mana, baru deh sesuaikan strateginya. Di balik sebuah nasihat atau strategi itu ternyata jauh lebih penting ya daripada sekedar tahu apanya. Tepat sekali. Berpikir kritis, jangan cuma ikut-ikutan resep sukses orang lain yang belum tentu cocok buat kita. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah atau dimanapun Anda berada. Coba pikirkan, mitos startup mana sih yang selama ini Anda anggap sebagai kebenaran mutlak? Yang paling Anda percaya? Dan setelah dengar diskusi kita hari ini, gimana pemahaman baru tentang kompleksitas dan konteks di balik mitos itu mungkin bisa mengubah cara Anda melangkah ke depan. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.